Bisnis klinik gigi estetik di Jakarta tumbuh pesat. Promosi veneer, whitening, hingga smile makeover semakin marak di media sosial. Klinik baru pun terus bermunculan dengan harga dan layanan yang semakin beragam. Lalu seberapa besar pasar industri dental saat ini? Kita akan bahas bersama founder Smilex Dental Clinic, Dr. Gigi Kori Sijaya. Selamat pagi Dr. Kori. Selamat pagi, Terima kasih Pak. sudah hadir di CNN Business pagi hari ini. Iya. Cerah sekali. Terima kasih. Dokter Kori, kalau kita lihat sama-sama kan memang bisnis dental ini kan semakin menjamur ya, terutama di kota-kota besar belakangan ini. Bahkan promosinya pun juga melalui media sosial pun juga sangat masif gitu. Nah, kalau melihat mungkin tren saat ini gitu, apakah itu menandakan bahwa warga ataupun orang Indonesia udah lebih aware terkait kesehatan gigi atau lebih aware untuk tampil lebih celing gitu atau gimana? Iya, jadi di Jakarta saat ini terutama ya masyarakatnya sudah mulai paham bahwa untuk kecantikan itu bukan hanya pada di wajah tetapi juga pada senyumnya. Oke. Karena itu merupakan signature mereka punya cara bicara dan Ya. memberikan kepercayaan diri terutama. Iya, seperti itu. Jadi sekarang orang lebih lihat, oh not just face gitu ya, harus kita treatment tapi juga our smile pun juga menjadi Iya, salah satu betul. aset sebenarnya, harus benar-benar dijaga dan dirawat. Nah, kalau kita lihat sama-sama kan memang di sosial media belakangan ini tuh banyak tuh yang namanya dental clinic yang menawarkan beragam treatment ya, mulai dari veneer, kemudian juga ada smile makeover, ada whitening juga gitu dengan harga yang sangat bervariasi. Sebenarnya ini dengan kondisi tersebut, apakah ini bisa dikatakan persaingan dental clinic itu menjadi semakin curam gitu dengan tawaran-tawaran yang cukup menggiurkan untuk masyarakat Indonesia? Iya, dengan adanya tren ini ada baiknya juga. Dalam artian seperti akan terdefine bagaimana klinik-klinik bisa memberikan seperti perawatan yang baik, kualitas yang maksimal, dan otomatis perawatannya harus bisa bertahan lama. Dan memang pada saat kami memberikan konsultasi pada pasien, otomatis kami akan melihat secara global, yaitu melalui pemeriksaan radiologi dan juga terutama bagaimana kita melihat apa yang pasien inginkan, apa yang dia menjadi pikirannya, dan kemudian sekarang masyarakat sudah mulai bisa melihat di sosial media bagaimana reputasi klinik itu, gitu, seperti itu. Sebenarnya kalau sekarang gitu dari klinik Smilex sendiri, pasien yang datang itu terkait dengan how to make their smile brighter itu lebih treatment atau yang seperti apa sih sebenarnya yang mereka minta gitu? Iya, pasien otomatis lebih sering untuk melihat bagaimana saya bisa mempertahankan yang sudah ada sebaik mungkin, sealami mungkin. Karena juga sekarang ini seperti pada kecantikan wajah dan badan seperti ke gym ataupun perawatan rutin ke klinik kecantikan. Hair spa lah atau Iya, apa gitu. iya, mereka pasti maunya bagaimana saya bisa memperbaiki apa yang bisa diperbaiki atau apa yang bisa lebih baik gitu. Jadi sehingga mereka apabila misalnya bentuknya kurang oke karena sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun sehingga bisa diperbaiki dengan veneer, ataupun hanya bentuknya sudah bagus ingin mencerahkan bisa juga dengan bleaching. Nah, semua itu dengan estetika modern, minimal invasif sebenarnya itu aman, apalagi di bawah dokter yang berpengalaman menggunakan klinik menggunakan teknologi yang canggih dan juga semuanya itu dikemas dengan pelayanan konsistensi dari suatu klinik. Baik, nah kalau kita buat masyarakat awam sendiri gitu ya, apa sih indikator awal sehingga mereka bisa mengetahui bahwa klinik ini benar-benar sudah sesuai dengan SOP-nya, aman untuk bisa dikatakan dilakukan treatment di sana gitu. Karena kan sekarang banyak sekali nih di media sosial menawarkan banyak sekali treatment gitu ya atau terapi. Apa yang buat kita bisa make sure gitu bahwa kita datang ke klinik yang tepat, bertemu dengan dokter yang tepat, dan hasilnya pun juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya, nah ya pada waktu di awal otomatis kami sebagai dokter gigi pasti menanyakan banyak sekali hal karena kami juga ingin melihat sebenarnya kalau estetika tuh kompleks ya karena kita sebagai dokter gigi juga nggak melihat hanya gigi, kita pasti melihat komposisi wajah
Oke. simetri, Oh, apakah oke. bagaimana harmoni, Mhm. kita melihat hairline, kita melihat alis, Sampai mata, hargan hidung, semua? iya semuanya kita pasti Oke. lihat aspeknya, Mhm. karena otomatis karena senyum Mhm. kadang-kadang salah satu ototnya yang lebih aktif Mhm. daripada sisi satunya. Nah, kita itu semua menjadi Mmm. prediksi dan kita Oke. sekarang juga adanya teknologi Mhm. AI yang canggih ini, kita Oke. juga dibantu untuk berdiskusi dengan pasien, sehingga Mhm. pasien pun juga bisa Mhm. merancang dan melihat simulasi Mhm. sebelum prosedur perawatan itu dimulai. Oke, oke. Apakah ada kayak misalnya ada ISO dulu atau sertifikat tertentu yang harus menjadi patokan kita sebagai calon pasien gitu ya untuk melihat bahwa kompetensi klinik ini benar-benar sudah sangat sesuai gitu? Iya, Mhm. sebagai Mhm. dokter gigi di Indonesia, saya lihat benernya Mhm. dokter gigi di Indonesia Iya. sangat luar biasa Mmm. dan boleh dikatakan bersaing dengan secara global. Mmm. Karena masing-masing dari dokter gigi itu harus mempunyai sertifikasi khusus dari Oke. pemerintah Mhm. atau Iya. Persatuan Dokter Indonesia. Baik. Iya, dan juga tapi ada tantangannya, yaitu ya Mmm. teknologi medisnya juga harus mengikutin Mmm. gitu dengan negara-negara sekitar. Baik. Nah, Iya. kira-kira membedakan antara Smilex dengan klinik dental yang lain tuh apa ini sebenarnya? Iya, kami ingin Iya. memberikan selalu yang memberikan yang terbaik dalam Mhm. arti bahwa klinik itu bukan hanya untuk perawatan medis, tapi Mmm. klinik itu juga memberi edukasi pada pasien. Mhm. Bahwa tidak hanya pada Mhm. saat sakit gigi ke Mmm. dokter gigi, cuman tetapi menjadi gaya hidup preventif. Iya. Sehingga kami pun sebagai dokter gigi, kami pun juga bisa memberikan Mhm. solusi Mhm. atau wacana buat setiap kasus yang ada gitu. Oke, oke. Dan seberapa urgent sebenarnya penggunaan teknologi ini dalam urusan dental ini sendiri gitu ya, kan disampaikan ada Iya, teknologi AI, ada yang lain gitu. iya, Seberapa urgent kita menggunakan teknologi ini sekarang? iya. Supaya bisa bersaing secara Mmm. global ya, Mhm. dan sekarang memang perkembangannya sangat luar biasa Mhm. teknologi. Teknologi ini memudahkan dokter gigi untuk Mhm. memberikan treatment terbaik untuk pasien Oke. dan juga em, tidak menggantikan Mhm. peran dokter gigi, tetapi lebih cepat dalam Mhm. artian seperti 3D scanner gigi. Mhm. Nah, 3D scanner gigi ini menggantikan fungsi seperti mencetak yang dulunya tidak nyaman. Oke. Sekarang ini dengan scanner mempercepat dan Mhm. memudahkan ke laboratori, dental Oke. laboratori untuk mendapatkan data secara langsung dan Oke. akurat Baik, gitu. baik. Sedangkan ada lagi yang juga smile design yang digital. Nah, itu yang Mmm. pasien suka tuh karena Ngelihat ya gimana hasilnya nanti. jadi mereka nggak ngira-ngira kayak, "Aduh nanti seperti apa ya Iya, Dok? iya. Nanti senyumnya aneh nggak ya? Mhm. Kepanjangan nggak ya? Oke. Atau terlalu putih nggak? Terlalu kotak nggak?" Mhm. Karena kan sekarang ini concernnya adalah natural beauty. Oke. Jadi nggak mau seperti terlalu putih ciklet permen zaman dulu tuh kayak semua pada takut Iya, sekarang iya. gitu, iya. Iya. Dan kalau melihat ini kan, sekarang mulai menjamur banyak sekali dental-dental klinik menawarkan banyak sekali, promosi, treatment dengan harga yang cukup bervariasi gitu. Dan menurut pandangan Dokter Koris sendiri, apakah, pasar dental klinik ini masih cukup terbuka lebar nih saat ini di Indonesia terutama? Iya, terutama melihat Indonesia yang Mmm. negara berkembang Mhm. sangat baik ini, Mhm. banyak sekali potensi untuk berkembang. Mhm. Tetapi yang penting adalah bagaimana bisa memberikan kualitas yang Mhm. baik Mhm. dan pelayanan Mhm. dan juga Mhm. hasil yang jangka panjang, Mmm. terutama itu. Baik, Iya. baik. Nah, kira-kira in the coming like 5 to 7 years gitu ya, eee, akan seperti apa sebenarnya dental klinik ini ke depannya gitu? Apakah akan banyak yang berguguran dengan misalnya mereka tidak bisa catch up dengan teknologi misalnya, Hmm. atau kan akan seperti apa kira-kira proyeksi dari Dokter Koris? Iya, bisa kombinasi keduanya. Mhm. Dalam artian yang setiap klinik pasti akan berusaha untuk memberikan yang Mhm. terbaik, tapi yang bertahan Mhm. ya yang bisa memberikan kualitas, Mhm. hasil, pelayanan yang baik Mhm. terhadap pasien. Jadi sehingga ya mereka bisa bertahan. Juga Mhm. teknologi itu yang juga Mhm. sekarang semua Baik. seluruh dunia mengarah ke sana. Baik, Iya. udah ada target yang coba di-achieve di sana ya. Mungkin the Iya. last, question will be, kira-kira dari Dokter Koris sendiri apa yang bisa disampaikan masyarakat itu terkait dengan
bagaimana membuat smile mereka lebih menarik lagi dan kira-kira dalam upaya mungkin mencari dental klinik yang terbaik buat mereka. Iya, jadi senyum yang sehat itu adalah aset dan investasi jangka panjang. Yeah, that's Jadi, right. kita sebaik mungkin bisa melakukan gaya hidup preventif, Yeah. rutin seperti kita olahraga setiap hari untuk kesehatan badan, ini untuk kesehatan gigi kita saling rutin, ya dan supaya kita lebih baik lagi harus juga mempelajari. Sekarang kayaknya semua orang bisa Google, Yeah. bisa cari tahu Yeah. apa sih bahan yang terbaik Baik. dan juga apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan yang sudah ada. Baik, pasien pun juga harus pintar nampaknya gitu ya, karena pastinya dokter dan juga klinik terus berevolusi, Betul. terus mendapatkan banyak sekali input, masukan teknologi baru juga untuk memenuhi kebutuhan dari para pasien yang ada saat ini. Dan kita berharap yang terbaik juga untuk Dr. Kory dan juga Smilex juga ke depannya seperti yang diharapkan sama-sama dan juga bisa memberikan senyum-senyum lebih cantik lagi untuk seluruh warga Indonesia. Iya. Terima kasih banyak Dr. Kory sudah hadir di CNN Business pada pagi hari ini. Iya.